Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami hari ini dari kelompok 2, Angkatan 26, ingin mendiskusikan mengenai isu kritikal yang berpotensi menjadi ATHG dalam kehidupan nasional atau kehidupan kebangsaan. Pertama, saya responden 1, Putra Al-Fajri. Sebelumnya, kami memilih 3 isu strategis untuk kami bahas, yaitu maraknya game online, ujaran kebencian di media sosial, dan COVID-19. Saya responden 1, Putra Al-Fajri, ingin menanggapi mengenai game online, mengenai seberapa mendesak urgensinya. Saya memberi nilai 3 untuk game online, seriousness nilainya 4, dan grow nilainya 4. Untuk ujaran kebencian, saya memberi nilai urgensi 4, seriousness 5, grow 5. COVID-19, urgensi 4, seriousness 5, grow 5. Saya memberi nilai-nilai tersebut berdasarkan seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dan untuk isu COVID-19 saya mengambil nilai yang paling tinggi karena saya melihat banyaknya isu yang kemungkinan berkembang dari hal-hal atau informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai COVID-19. Selanjutnya responden 2, Budian. Silakan Budian. Baiklah, saya akan memberi tanggapan tentang isu klasikal yang berkembang yang kita angkat. Yang pertama, game online. Saya memberi nilai urgensinya 5, seriusnya 4, grow-nya 4, dan isu yang kedua, mass communication. Urgensinya saya beri nilai 4, seriusnya saya beri nilai 4, dan growth-nya saya beri nilai 4. Untuk isu yang ketiga, COVID-19, saya beri nilai 4, yang seriusnya 4, dan growth-nya juga 4. Itu dulu dari saya. Silakan untuk responden 3, Ibu Husnul Khatimah. Ya, baik Pak. Jadi, menurut saya, dari isu kritikal yang ada, yaitu game online, ujaran kebencian dan COVID-19, untuk game online saya memberikan urgensi itu nilainya 4, untuk seriousness saya memberikan nilai 5, dan untuk grow saya memberikan nilai 5. Nah, yang untuk ujaran kebencian, saya memberikan nilai yang urgensi itu nilainya 4, yang seriousness nilainya 3, dan yang grow nilainya 4. Dan untuk COVID-19, saya memberikan nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan grow-nya 5. Nah, ini berdasarkan dengan yang telah saya cari, dengan beberapa info-info yang telah saya dapat, bahwa game online ini, mengapa saya memberikan nilai seperti itu, ini berdampak dengan cikal bakal Indonesia nantinya. Maksudnya, kita kan sebagai pendidik, tentu kita melihat anak didik kita dengan adanya game online ini sedikit terganggu. Sedangkan kita mengalami dilema di mana kita dituntut untuk melakukan pembelajaran online. Nah, selanjutnya ujaran kebencian, seperti yang telah kita lihat, beberapa media sosial ataupun tanggapan-tanggapan yang lainnya, banyak masyarakat masih menggunakan ujaran-ujaran kebencian bahkan dengan kata-kata yang buruk dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini perlu ditanggapi lagi. Namun, dari ketiga isu ini, saya lebih memilih untuk membahas COVID-19 karena dari yang saya lihat, COVID-19 ini sudah lumayan lama berkembang di kehidupan masyarakat dan dampak dari COVID ini sudah mengenai ke semua aspek, baik itu golongan rendah, menengah, maupun tinggi. Seperti untuk di daerah kita sendiri, misalnya Sumatera Barat, beberapa tepatnya kemarin, saya melihat kasus bahwa dengan adanya COVID-19, maka kita di daerah Padang itu melakukan PPKM level 4, yang mana itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian, Bu Husnul. Berdasarkan pendapat dari responden 1, 2, dan 3, kita akan coba dulu menjumlahkan masing-masing
masing-masing isu, manakah yang menjadi prioritas masalah utama dari 3 isu kritikal tersebut. Ya, setelah dijumlahkan, ternyata isu COVID-19 menjadi isu masalah utama yang kita pilih yang dapat memberikan THG untuk negara. Di lingkungan kita, COVID-19 ini sebenarnya sudah menjadi berita sehari-hari baik dari kaum awam maupun kaum intelektual. Yang jadi masalah, banyaknya berita-berita yang tersiar di masyarakat kita yang belum bisa dinilai kebenarannya, karena berita-berita tersebut lahirnya dari mulut ke mulut atau dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Begitu juga dengan permasalahan vaksinasi. Vaksinasi masih menjadi 2 hal yang bertentangan di dalam masyarakat kita. Itu pun terjadi karena berbagai macam berita-berita yang beredar, yang belum bisa dinilai kebenarannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dian? COVID-19 ya. Di sini dengan adanya isu berbahayanya COVID-19 tentu mengganggu proses PBM di sekolah. Contohnya di sekolah di daerah saya kan, pelaksanaan pembelajaran PBM jadi tidak maksimal, diganti dengan pembelajaran jarak jauh yang membuat setiap siswa tidak bisa melaksanakannya karena terkendala dengan sarana kurang memadai seperti kurang adanya Android atau siswa tidak memiliki Android dan orang tua yang tidak memahami proses pembelajaran jarak jauh. Jadi sangat isu-isu COVID-19 ini sangat mengganggu terhadap proses kelancaran PBM. Selanjutnya, tanggapan dari Ibu Husnul Khatimah, responden 3. Ya, menurut saya COVID ini memang sangat perlu untuk dibahas dan perlu dibahas juga berapa kemungkinan untuk isu ini berkembang di masyarakat dan perkembangannya itu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Karena seperti yang dibilang oleh Ibu Dian tadi, banyak oleh Bapak Putra, banyak sekali isu-isu tentang COVID-19 ini beredar di masyarakat, namun isu-isu tersebut terkadang perlu dipertanyakan kebenarannya. Contohnya tadi seperti yang Bapak bilang itu vaksin. Seperti yang kita ketahui, vaksin ini menjadi seperti 2 kubu, ada pro dan kontranya. Karena banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat tentang vaksin ini yang buruknya atau yang negatifnya, sehingga masyarakat takut untuk vaksin, sedangkan salah satu cara untuk supaya kita bisa menanggulangi COVID ini dengan kita vaksin gitu loh. Jadi, akan lebih baik kalau seandainya COVID-19 ini lebih diberikan sosialisasinya kepada masyarakat. Memang saat sekarang ini sosialisasinya sudah ada, namun mungkin cara penyampaian atau waktu penyampaiannya itu kurang tepat menurut saya. Karena banyak warga-warga, lebih tepatnya warga awam, itu belum tahu apa sih vaksin. Banyak yang mempertanyakan, kenapa kita harus vaksin dengan beredarnya berita-berita hoax tersebut gitu. Banyak yang tidak percaya karena berita-beritanya itu memang mudah sekali, misalnya dengan di media sosial yang patut dipertanyakan karena itu tidak dalam akun resmi. Gitu saya, Pak. Ya, terima kasih tanggapan dari Ibu Dian dan Bu Husnul. Jadi setelah dilaksanakan diskusi, kami memilih COVID-19 sebagai isu utama yang menjadi ATHG untuk negara Indonesia. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.